Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berusaha membuat video yang menjawab tentang UTS dari bimbingan konseling atau BK. Yang pertama adalah soalnya Anda sudah mempelajari materi terkait bimbingan dan konseling. Kemukakan pengetahuan yang Anda pahami terkait materi. Yang pertama adalah latar belakang dari bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah suatu pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri bisa berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar, maupun karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Landasan dalam bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dalam pengembangan layanan bimbingan konseling. Perkembangan zaman atau globalisasi menimbulkan perubahan dan kemajuan dalam masyarakat. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen dalam keseluruhan sistem pendidikan, khususnya di sekolah. Guru sebagai salah satu pendukung unsur pelaksana pendidikan yang mempunyai tanggung jawab sebagai pendukung pelaksana layanan bimbingan konseling. Layanan bimbingan pendidikan di sekolah dituntut untuk memiliki wawasan yang memadai melalui konsep-konsep dasar bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dari kata guide yang berarti mengarahkan, memandu, mengelola, dan menyetir. Faktor-faktor yang melatar belakangi bimbingan dan konseling ada beberapa macam, yaitu faktor psikologis, faktor latar belakang sosial budaya, faktor agama, faktor latar belakang pendidik, faktor latar belakang perkembangan iptek. Pengertian yang berikutnya adalah pengertian persamaan dan perbedaan bimbingan konseling. Pengertiannya, menurut ahli Tohrin 2009 dalam bukunya 26, bimbingan konseling merupakan proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik yang keduanya agar masalahnya melalui pertemuan yang hubungan timbal balik agar konseling memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalah serta mampu memecahkan permasalahan. Persamaan dan perbedaan dari bimbingan konseling adalah persamaannya antara bimbingan dan konseling sama-sama membantu kepada individu agar untuk memecahkan sebuah masalah, sama-sama berurusan dengan pribadi dan tingkah laku yang unik dan dinamis, sama-sama melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi, sama-sama beracuan pada norma-norma yang berlaku, sama-sama merupakan bagian dari integral dari pendidikan dan pengembangan individu. Sedangkan untuk perbedaan dari bimbingan dan konseling ini itu ada dua, yang berupa pertama kegiatan dan tenaga. Untuk kegiatan bimbingan ini lebih condong ke arah usaha untuk pemberian informasi dan melakukan pencegahan kepada individu dalam menghadapi suatu masalah. Sedangkan konseling kegiatannya lebih harus memperhatikan tatap muka dalam menghadapi suatu masalah. Jadi kesimpulannya, bimbingan itu lebih mengutamakan dalam pemecahan suatu masalah, sedangkan untuk konseling adalah mengutamakan agar individu itu bisa memecahkan masalahnya sendiri. Tenaga untuk bimbingan bisa diterapkan oleh guru, orang tua, wali kelas, kepala sekolah, dan orang dewasa kepada siswa atau murid yang memerlukannya. Sedangkan untuk konseling sendiri, tenaga yang tidak diharapkan semua individu bisa.
yang diterapkan tidak semua individu bisa, hanya orang-orang yang terlatih saja. Jadi, untuk tenaga kesimpulannya adalah kalau seandainya bimbingan itu tuh bisa semua orang, sedangkan kalau seandainya konseling itu tuh hanya orang-orang yang terlatih saja. Tadi saya lupa menyebutkan apa sih pengertian dari bimbingan dan konseling. Untuk pengertian dari bimbingan sendiri yaitu adalah bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu untuk mencapai kemandirian melalui interaksi dan pemberian nasihat serta gagasan dalam suatu asuhan dan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Dalam bahasa etimologi, bimbingan berasal dari kata guidance yang artinya bantuan atau tuntutan. Sedangkan untuk konseling sendiri, pengertian konseling yaitu hubungan antara timbal balik antara dua orang, yaitu konselor dan juga klien untuk mengatasi masalah berdasarkan norma-norma yang berlaku dengan tujuan yang sama. Secara etimologi, konseling berasal dari kata konseling yang artinya nasihat, anjuran, dan pemberian.